Waduh, yang Pak Gabe untuk melanjutkan pembelajaran kita. Ya, makasih. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Pak, Apakah masih seperti dulu? bikin obatnya. Berubah Pak. Coba Bapak Ibu diperhatikan dulu rambut saya nih gimana? Aduh hai. Bagus Pak. Wajah baru Pak. Trending November 2020. Oke, supaya jangan terlalu tegang ya. Ini sudah pembelajaran ke berapa ya? Keempat ya? Pak. Iya Pak, keempat. Keempat. Iya. Masih belum ada ini yang rata-rata teman-teman pakai HP ya. Nah, kelihatan ini orang teman-teman belum kelihatan performanya. Masih mati videonya ya? Atau lagi di perjalanan? Bisa dihidupkan teman-teman. Seperti Ibu Dina tuh kan kelihatan tuh cantik. Belum cantik. Cantik. Nah itu Ibu Putri sudah mulai cantik lagi. Tadi malam saya coba nilai yang KP3. Itu teman-teman masih ada 5 orang lagi yang belum ini ya. Yang belum mau mengirimkan hasil pekerjaannya. Siap Pak, iya benar. Nanti teman-teman segera aja ya supaya clear. Iya Pak. Itu untuk videonya gimana Pak? Wajib gimana atau harus atau gimana Pak? Yang video? Yang video bonus saja itu. Bonus, tapi kewajibannya kan saya tidak bilang bahwa video itu kewajiban, tetapi Pak Agung bilang kemarin kan kalau misalnya itu dikirimkan juga lebih baik gitu. Dan artinya kalau Bapak Ibu juga membuatkan itu ada ini manfaatnya untuk Bapak Ibu itu dimanfaatkan pakai di sekolah gitu kan. Itu maksudnya. Jadi, karena biasanya kalau secara sengaja kita merancang sesuatu itu biasanya banyak hambatan, tetapi dengan cara seperti ini karena kebetulan sama-sama bekerja, jadi nanti semua hasil-hasilnya itu, hasil pekerjaan kita itu jadi bisa kita manfaatkan juga untuk Bapak Ibu pergunakan gitu. Bukan hanya sekedar untuk laporan. Jadi sekali lagi videonya itu bonus saja ya. Jadi yang utama dulu aja dikirimkan dulu ya. Itu Pak ya. Pak Uden. Gimana Bu Yulianti, sehat? Sehat Pak, sehat. Gimana bayi kita? Bayi kita. Bayinya Ibu ya Pak. Sehat kan? Oke. Nah saya bukakan dulu sebentar, Bapak Ibu saya jelaskan secara singkat karena gini. Saya kira saya tidak perlu lagi untuk cerita banyak tentang namanya itu WiFi karena Bapak Ibu sudah sering mengajarkan itu, bahkan mempergunakannya itu di mana-mana selalu menggunakan WiFi, hotspot, ya, teknologinya wireless. Jadi saya tidak perlu lagi saya kira cerita banyak tentang itu. Cuman sekarang yang mau saya jelaskan ke Bapak Ibu adalah bagaimana cara kita membangun proyeknya ini sekarang, sekaligus memudahkan kita menyelesaikan pekerjaan kita, dan gimana koneksinya nanti di proyek kita dengan menggunakan VMware dan GNS3. Teman-teman kemarin pasti juga mengalami kendala-kendala di dalam menginsertkan atau membuat kemu dari sistem operasi Windows 7 mungkin ya. Ada yang lama baru bisa hidup, menguploadnya juga lama.
Ya, ini bisa berjam-jam. Teknik ini kemarin ada yang dengan cara menguploadnya langsung dengan WinCP dari langsung ke servernya, sehingga langsung mudah nanti untuk diambilnya. Ada lagi dengan cara pertama, biasanya pakai kemo biasa, seperti biasa, menguploadkan PMDK-nya. Kemudian ada teknik yang ketiga, menggunakan sumber daya yang di VMware yang sudah ada. Ah, ini sabotase. Suaranya Pak, Ini sabotase ini. sabotase Pak. Oke, ya. Nah sekarang saya coba tunjukkan dulu Bapak Ibu ya. Ya. Kalau kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau kita perhatikan ini sekarang, kemarin kita itu JNS kita, JNS server kita atau JNS VMware-nya itu kemarin menggunakan VMnet 8 dan VMnet 1. Satu jadi host, jadi bindingnya, satu jadi koneksi untuk NAT. Ya. Nah sekarang kita mau menghubungkan VMware kita ini keluar, ya, keluar. Yang gambar yang kuning ini kita setting dia keluar, bridge, ya. Jadi menjembatani perangkat yang keluar, bridge. Nah di sini kita setting dia jadi VMnet 9. Berarti dari gambar ini yang pertama yang harus kita ingat adalah kita menambahkan perangkat Ethernet di VMware, gitu ya. Itu yang pertama dulu, langkah kita yang pertama adalah sekali lagi di JNS3 kita di VMware JNS3 kita menambahkan satu lagi Ethernet perangkat. Berarti kita add, ya. Berarti kita meng-add menambahkan satu. Nah, kita sebut dia nanti namanya adalah VMnet 9. Nah, VMnet 9 ini formatnya kemana, koneksinya kemana, kita hubungkan dia ke bridge. Supaya itu nanti yang menjembatani perangkat yang terhubung keluar. Itu maksudnya. Oke. Begitu ya. Apa nanti yang kita sambungkan di situ? Yang kita sambungkan nanti di situ, Bapak Ibu, adalah ini kan, akses point kita ini. Akses point kita ini nanti mau kita sambungkan ke situ. Nah, akses point, ya. Ini mungkin terserah akses point yang seperti apa yang Bapak Ibu punya, ya terserah. Yang saya punya yang kayak gini nih, yang tipis-tipis ini. Ya. Ini seperti kabel terbang nih. Nah, di nama mereknya adalah punya saya itu apa? The-Link ya. TP-Link, Pak. TP-Link. Nah, Bapak Ibu terserah mau ini ada lubangnya nih. Nggak mungkin tidak ada lubang toh? Ada dong, Pak. Ya. Jadi terserah mau Bapak Ibu nanti mau menggunakan akses point yang seperti apa, itu silakan saja. Ya. Itu yang tergantung adanya di sekolah lah atau di rumah, mana yang mau digunakan. Itu tidak ada kewajiban harus memilih yang seperti apa, merek apa. Gitu. Nah itu nanti yang kita hubungkan ke sini. Berarti kalau ini kemarin kan kita sudah paham ya Bapak Ibu ya, yang ini, halo, yang merah hati ini kemarin ini apa? Ini adalah wireless ya. Wireless WiFi kita di laptop itu misalnya, itu ya. Itu ya yang dibuat jadi gateway untuk koneksi internet. Di sharing lah, sharing internetnya melalui wireless kita.
Nah, yang satu lagi ini adalah berarti ini harus kita colok dia. Cuk. Nah, colok mencolok ini sekarang ke laptop kita pasti ada. Kalau tidak ada, biasanya kalau laptop yang baru-baru sekarang kan harus menggunakan ini ya, harus menggunakan seperti ini, Bapak Ibu ya. Ya, apa namanya nih? Adapter. Nah, adapternya ini silahkan. Kalau tidak punya yang lubang untuk seperti ini, untuk 45-nya. RJ45-nya, mungkin Ya. mau nambah seperti ini silahkan. Ya, Adapter USB, Pak. Boleh. ya, USB ke sini silahkan. Tapi kalau laptop-laptop yang lama, ya, Sama ada, Pak. masih ada ya. Saya Masih yakin masih ada seperti laptop saya juga masih tidak ada. Masih. Nah, itu nanti yang mau kita colokkan, kita sambungkan ke bridge yang nomor 9 ini, yang kuning ini. Oke? Nah, itu nanti yang menghubungkan. Kemudian yang menarik lagi dari situ ya Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar ini, hubungannya dengan PMNet 9 itu adalah tetap dia berhubungan ke binding. Nah, binding ini koneksi di dalam, jaringan di dalam. Nah, kemarin kita Bapak Ibu sudah membangun yang namanya VLAN. Oke? Ya, VLAN kita sudah bangun kemarin karena struktur dari jaringan kita itu topologinya semua berhubungan ke VLAN. Nah, dari VLAN tadi itu kita harus menghubungkan ke kalau di job kita disuruh sudah diatur di situ ke VLAN 4. Ya, ke VLAN 4. Di VLAN 4 itu ada port 4 dengan port 5 Ethernet 4, kalau di switch-nya Ethernet 4 dan 5. Nah, ini nanti satu yang kita hubungkan ke cloud-nya, yang menghubungkan cloud di sini adalah untuk ke bridge-nya, untuk jaringan ke bridge keluar. Yang satu lagi untuk koneksinya, misalnya di job sheet kita itu disuruh menghubungkannya dengan window supaya bisa berkomunikasi atau supaya bisa kita mengkonfigurasi switch kita, akses point kita itu dari dalam. Nah, itu menariknya di situ, tantangannya di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi window kita di dalam, tetapi akses point kita di luar, tetapi harus kita bisa koneksi dan sekaligus kita mau mengkonfigurasi akses point kita itu dari sistem operasi yang di dalam window. Nah, akhirnya coba kita lihat seperti ini Bapak Ibu ya. Akhirnya jadi seperti itu. Itu logika di gambar ini ya. Oke. Sekarang coba kita lihat di GNS3-nya. Nyambung ya Bapak Ibu ya? Halo? Ya, nyambung Pak. Ya, syukurlah. Saya hidupkan dulu ini. Nah, ini GNS3 saya, coba ya. Ini saya ambil dulu yang apa? KP4. Kelihatan ini? Coy? Kelihatan Pak. Pak. Jelas Pak, jelas. Nah, ini. Pakai HP nggak kelihatan Pak. Hah? Yang pakai HP nggak kelihatan. HP. Oh. Ya, bagaimana ya, nak? Ya, pakai laptop memang lebih enak. Ini saya ada dulu. Saya coba hapus dulu ya. Nah, tapi di switch kita ini, Bapak Ibu, di VLAN-nya ini sudah ya. Coba saya hidupkan dulu. Bentar. Ya.
Kalau kita lihat di konsul bahwa suite kita itu kemarin sudah ada beberapa VLAN-nya ya, yang kita sudah bangun di pembelajaran 3. Coba kita cek. Sama. Nah, sambil jalan ya, sambil jalan. Nah, kemarin itu kan di suite kita ini seperti laporan-laporan Bapak juga, Bapak Ibu, di sini sudah kita atur VLAN 2, 3, 4. Di VLAN kita mau masangnya itu adalah di VLAN 3 ya. Jadi berarti nanti ada port 4 dan port 5. Nah, berarti kita sekarang mau ngambil ininya. Ini kelihatan Bapak Ibu, kursor saya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, kita mengambil cloud-nya dulu, edit, reference, kita ke cloud nodes, ya. Nah, ini kita buat yang new, ya. Ini run, next, run. Tidak kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak, lanjut Pak. Lanjut, kelihatan, Pak. VLAN 1. Finish. Tapi ingat, kita harus, oh sorry. Sebelumnya Bapak Ibu ya, sebelum ke sini, saya ke GNS3 ini, sebelum saya membuat cloud, saya pastikan dulu ya Bapak Ibu, sorry ya, saya pastikan dulu sekarang bahwa kita sudah mempunyai Ethernetnya 3 yang tadi saya jelaskan, yang berhubungan dengan luar itu, ke jaringan luar ya, ke jaringan luar untuk menghubungkan WLAN ini. Berarti saya harus ke sini dulu, ke VMware dulu. Nah, ini saya pastikan dulu di sini sudah punya 3 ya. Nih, Bapak Ibu bisa melihat ini. Bisa. Bapak Ibu bisa lihat ini nak? Ya, ini saya sudah mempunyai 3 adapter, 1, 2, 3. Ya. Halo? Iya Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian yang PMNet 9 ini, PMNet 9 itu sudah kita pastikan itu berada di bridge. Nah, ini PMNet 9 ini harus kita koneksikan ke bridge. Halo? Ini saya hapus dulu ya, bentar. Nah, ini saya remove dulu.
Nah, yang ini Bapak Ibu, PMNet 9 itu di bridge ya ke Ethernet kita. Ini kalau di sini saya nama Ethernetnya adalah Nggak kelihatan, Pak. ya. Tidak kelihatan. Iya, Pak. Ini, jadi di sini oh ini kelihatan kan? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Nah ini, jadi kalau ini Bapak Ibu di Itu kelihatan, Pak. PMNet 9 ini, PMNet 9 ini kelihatan PMNet 9 kan? Yang baru kita buat, yang baru saya buat. Iya, Pak. Ini yang baru dibuatnya itu adalah di add, ya, di add di. Halo? Iya Pak. Iya, Pak. Ini, Lanjut, Pak. Lanjut. Masih Pak, masih lanjut. ya, ini di add. Jadi 3 Ethernet sekarang yang namanya JNS3 PM-nya ini tadi saya bilang itu sudah 3 sekarang Ethernetnya. Ini 3 Ethernetnya. Satu PMNet 1 nih host only PMNet 1, kemudian PMNet 8 dan PMNet 9. PMNet 9 ini jadi nanti kita hubungkan ke bridge yang ini sudah beres ini, NAT dengan host only. Ya, ini sudah beres. Jadi dari mana ini kok bisa ada PM9? Bapak Ibu add dari sini. Ya. Oke, Iya, Pak. Siap. Ya. Ya, di add dari sini. Kalau mau menambah. Ini tadinya kan 2, terus ditambah pakai add ininya. Oke? Siap Pak. Ya. Nah, ini kalau ini sudah beres, kita sudah 3. Nah, saya akan kembali lagi ke ini, ke sini. Ya. Sekarang ke cloud-nya ini jadi WLAN, ya. Jadi WLAN-nya ini nanti adalah untuk menghubungkan jaringan yang keluar itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau ini kita edit koneksinya kemana, ya? Koneksinya kemana? Harus di sini pastikan di Ethernet interface-nya sudah harus muncul Ethernet 1, Ethernet 2. Ini 2 yang. Berarti yang kita pakai yang mana? Yang 2. Ya, yang 2, yang 0 ini kan Ethernet 0, yang ke binding, ini yang ke gate, yang ke nomor 2 adalah untuk jaringan kita itu. Kita klik add, jadi masuk ke sini ya. Kemudian oke. Nah, slide, oke, beres. Baru kita ambil di sini yang cloud tadi, yang WLAN tadi kita tarik sini. Kita hubungkan kemana? Ke kaki berapa? Ke port berapa Bapak Ibu? Ke port 4 ya, sesuai dengan pilihan kita. Nah, ini sekarang sudah terhubung ke sini. Nah, jadi ini sekarang berarti harus terhubung ke sini Bapak Ibu ya, ke sini. Berarti nanti kabelnya ini harus saya hubungkan ke laptop ya. Laptopnya Pak. Tuh, karena sudah kita set. Kelihatan, Pak. Ini hubungkan ke sini. Nah, habis itu Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang satu lagi problem. Saya kasih tahu saja. Kemungkinan kalau Bapak Ibu sudah beres dengan Windows, ya, sudah beres dengan Windows. Ya, hapus dulu ini. Nah, kalau Windows 7 sudah beres, tidak masalah. Berarti Bapak Ibu tinggal tarik Windows-nya. Tapi ada
ini tambahan Bapak Ibu ya. Saya beri tambahan satu. Ada cara lagi kalau misalnya pakai kemunya berat, ada cara yang lain kita mau menggunakan sistem operasi yang sudah aktif di VMware. Tuh. Iya Pak. Ya, misalnya ini saya buka VMware ya. Mana tuh? Ini saya stop dulu. Misalnya saya mau nunjukkan dulu supaya nanti teman-teman bisa. Ini misalnya di VMware saya ini, ini bisa dilihat Bapak Ibu. Halo? Bisa dilihat Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Kebetulan di VMware saya bukan di VMware GNS3 ya. GNS3 kan ini dia. Sudah hidup ini ya. Tapi kebetulan di VMware saya ini sudah terinstall yang namanya Windows 8. Ya. Ya. Nah, ini mau saya manfaatkan. Ini kan sudah jalan sebenarnya di VMware. Nah, ini mau saya manfaatkan supaya bisa nanti saya pakai di GNS3. Oh, boleh. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Ya, saya hidupkan ini tadi, ya. Ini. Kemudian saya preference sama, ya, gitu caranya. Kemudian saya pilih VMware. Ini VMware, ya. Halo? Lanjut Pak. Ini Pak, lanjut. Ini saya hapus dulu ya. Nanti supaya siapa tahu nanti bisa memudahkan teman-teman. Saya preference lagi seperti biasa. Kalau untuk PMDK yang seperti anjuran kita di awal itu di job sheet 3 itu kan pakai kemu ya. Kayak begini kan. Nah, sekarang kita coba menggunakan yang virtual. Nah, yang Pak, layarnya belum kelihatan Pak, prevent GNS3. Sorry. Ya. Yang ini ya. Iya. Sudah ya. Nah, Enggak, Pak. kalau biasanya kan kita pakai kemo di sini ya. Nah, Ya. Mengambil Windows 7-nya kan. Iya Pak di situ. Nah, sekarang kita pindah ke sini ke VMware. Nih. Nah, sesudah pindah di VMware ini, Bapak Ibu pilih dulu Advanced Local Setting. Yakinkan dari PMNet 2 to PMNet 2 Configure. Ya, ini berarti ini saya klik ya. Yes. Oke. Sesudah itu selesai, ini berarti ada PMNet 2 ke PMNet 2. Nah, kemudian saya pindah ke bawahnya, ya, ini tadi di sini, pindah ke bawah ini. Kemudian saya new, saya run this VMware local computer next. Di sini saya pilih, ini yang VMware yang di list VMware yang sudah jalan ini. Saya pilih berarti di sini ada beberapa, tapi saya pilih yang Windows 8. Nah, supaya nanti Windows 8 ini yang mau saya pakai. Oke, finish. Nah, Windows 8. Oke. Nah, di sini sudah ada Windows 8 sekarang. Ini tinggal saya tarik ke sini, saya pakai. Saya sambungkan ke mana tadi? Ke 5. Ya. Oke, sekarang saya hidupkan. Nah, yang hidup ini adalah sekarang adalah VMware yang Windows 8 sini. Ya. Bisa Bapak Ibu untuk membantu nanti ya. Nah, habis dari situ nanti berarti Bapak Ibu sesudah ini jalan itu Bapak Ibu tinggal men-setting di sini. Ini sudah share ya. Setting di sini nanti, ini ada error sini sedikit. Nah, nanti tinggal setting di window kita di sini adalah
IP yang sesuai dengan ini. Misalnya kalau akses point saya ini adalah 192.168.01. Berarti di Windows 8 yang saya buat barusan itu karena hubungannya dengan itu nanti saya samakan saja networknya supaya bisa saya hubungi ini. Berarti ya 02 atau 03. Jadi supaya saya bisa menghubungi ini. Untuk mengkonfigurasi ini adalah ya Sebelum lanjut Pak, boleh nanya Pak? boleh. Gini kemarin saya kan buat Windows 7 di forum sudah saya upload juga, banyak juga teman-teman yang pakai FVMDK itu di Kemu, kursornya itu enggak pas Pak. Nah kebetulan Bapak membahas ini yang di VMware kita bisa pakai. Nah networknya gimana itu Pak? Yang misalnya di VMware ini kan pakai host only atau apa? Ketika kita load di GNS 3-nya masih pakai network itu apa pakai networknya GNS 3 Pak? Terima kasih Pak, itu aja. Networknya tadi awalnya sebelum menginstal ini kan harus kita misalnya ini ya, networknya itu kan di PMNet 9 tadi, berarti di PMNet di 8 itu VMware 8 ini kita setting networknya di PMNet 9 sesuai dengan kebutuhannya dia. Gitu. Nah, terkait dengan, tapi ini kan alternatif ya Bapak Ibu, kalau bisa dari Kemu memang lebih enak di Kemu, cuman agak lebih berat. Kalau di Kemu tadi untuk Windows 7, itu kan masalah untuk layarnya itu yang jadi kursornya itu kan sudah ada di job sheet itu kan yang harus dirubah ya. Di konfigurasinya. Halo? Belum ada ketemu, Pak. Ya? Tidak ketemu. Tidak ketemu. Nah, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Iya. Oh, atau memang tidak ada ya? Coba ya saya lihat Bapak Ibu. Kurang tahu Pak, teman-teman juga kemarin di forum bahas itu. Oh gitu ya? Saya juga nggak ketemu, belum ketemu itu Pak caranya. Belum ketemu ya? Tar. Ya. Tapi yang barusan itu, logika barusan itu sudah cukup ya, sudah jelas Bapak Ibu ya, koneksinya ya. Oke, nanti ini berarti terakhir ini saya tunjukkan. Baik. Saya stop dulu ini. Ya, saya perasaan sudah itu kalau tidak salah di job sheet 3 Bapak Ibu ya. Sheet 3 itu memasang switch ya. Kalau tidak ada nanti di apa? Oh. Nah. Ini Pak, kelihatan nggak? Di halaman berapa ini? Pada saat kelihatan? Ya Pak, kelihatan Pak. Ini yang dirubah Pak. No graphic, No graphic, yes. Oh iya. Di anu itu di lembar kerja ketiga itu ada. Oh, 3. Jadi pilih advance dan isikan ini. Kalau
Tapi memang kalau misalnya di komputer yang besar, masih tetap ada permasalahan. Tapi kalau di laptop kayaknya sudah cocok ini untuk VGA ini. Nah, misalnya sudah ya? Sudah, Pak? Siap. Nanti lihat lagi aja di job sheet-nya yang ketiga ya. Iya. Nah, kalau misalnya kalau di sini di kalau misalnya ini Windows 7 saya, ini Windows 7 ini konfigurasinya kan untuk merubah yang barusan ini, yang di sini maksudnya kan, klik Advanced, yang ini kan, berarti ini ditambahkan Pak ya? Halo? Nanti Bapak nambahkan di sini, ya? Halo? Oke, Pak. Ya. Ini nanti Oke, Pak. Siap, Pak. Siap. Yang mau grafik ya, siap, Pak, ya. Iya, Jadi, kalau Bapak Ibu mau menggunakan Windows 7 pakai Kemu misalnya seperti ini ya, sama saja. Ya. Ini saya hapus ini 8-nya. Nanti ini ke 5. Nah, di window ini konsul. Nah, berarti di Windows 7 ini Bapak Ibu harus setting IP address sesuai dengan IP address yang di access point Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti baru dari situ Bapak Ibu melanjutkan untuk koneksinya. Begitu saya kira. Nanti sesudah di access point Bapak Ibu konfigurasi, nama access point-nya apa. Baru nanti dari access point itu Bapak bisa menghubungi jaringan yang ke dalam, atau nanti disuruh untuk tesnya Bapak Ibu adalah mendaftarkan SSID yang Bapak buat, kemudian nanti masuk jaringannya ke window yang di dalam. Pengujiannya seperti itu. Jadi misalnya di ping lagi ke dalam, tapi sudah melalui access point yang kita setting, gitu, sesuai dengan SSID yang Bapak Ibu konfigurasi. Begitu? Saya kira ada pertanyaan? Jelas ya? Sudah sejelas-jelasnya kan? Pak, mana Belum ketemu masalah, Pak. Belum, Pak. Belum. Nanti kalau ada Ya, langsung saja. nanti silakan Bapak Ibu Nanti kan dicoba. ini lagi dicoba-coba lagi. Karena memang kalau tidak dicoba ya nggak puas. Harus dicoba, dan kemudian ada benturan-benturan sedikit, ya semakin asik dia. Ya. Jadi kalau ada benturan-benturan jangan langsung aduh matilah aku ini, jangan ya. Harus semangat. Biasanya ya suka mengkoneksikan di sana sini, ada trouble sedikit-sedikit, tidak masalah, itu biasa itu. Kalau permainan TKJ ya udah nggak aneh itu. Oke? Ada tambahan, mungkin ada masukan dari teman-teman? Yang saya tekankan sekali lagi teman-teman, tolong ya, supaya saya nanti enak melanjutkan pengoreksiannya, tolong yang 5 orang lagi ya, yang 5 orang lagi itu segera dulu dikirimkan itunya ya, Pak Maurid ya. Pak Maurid belum ya? Belum Pak. Oh, ya, Betul Pak. Ya nanti mudah-mudahan hari ini bisa selesai supaya nanti melangkahnya. Iya hari ini Pak. Ya. Supaya Bapak juga tidak terganggu lagi dengan hal-hal itu. Ya. Ada pertanyaan Siap, Ibu Pak. Risma? Belum ada, Pak.
Siapa tahu mau nanya kabar tentang saya enggak? Oh iya, Bapak ganteng, wajah baru. Oh gitu. Oh. Masih syukur saya ada orang memuji ya. Ya Pak Haji saya. Ini Pak Haji saya ini kapan kawinnya nih Pak Haji saya nih? Aduh Pak, jangan bongkar kertasnya Pak. Jangan buka rahasia ya. Farewell-nya masih kuat Pak. Oh iya, siap lah. Gimana di sana? Aman di Palangkaraya? Aman Pak, enak aja. Aman kok. Saya baru pulang dari sebelahnya itu kemarin itu. Sebelah. Ada pengujian apa? Calon pengawas. Oh Oke iya. teman-teman ada yang mau ditanya? Atau sudah cukup? Nanti Ada, Pak. Cukup Pak, sementara cukup Pak. Sudah cukup. Kita hari Kamis kita bisa bertemu lagi, kita clearkan di sana ya. Ini ketua kelasnya ini kelas A ini siapa? Pak Maurid ya? Pemaurit ya, pemaurit. Iya Pak, Maurit aja Pak. Ya betul Pak. Iya, Maurid ya. Ya Pak. Pokoknya Pak Maurid setiap minggu harus melapor ya. Oke, Pak Maurid saja ininya ketuanya. Pak Maurid nanti hari Kamis ya. Oh, tolong dikontak teman-temannya siapa yang kira-kira siap untuk menunjukkan hasil pekerjaan yang ini yang 4 ini. Ya. Iya Pak. Yang koneksi WiFi. Mungkin Pak Ahmad Hidayat bisa itu. Salah satu Insya Allah Pak. Iya Pak. ya. Nah, Pak Ahmad ya. Ya Insya Allah Pak. Oke. Jadi kalau tidak ada lagi, Pak Heru juga bisa tuh Pak. Pak siapa? Paling Pak Teno, paling Pak Teno, Pak Teno Oh, iya. gitu Pak. Pak Teno, betul. Pak Heru, Pak Uden biasanya Pak. Teno, Pak Uden. Pak, ya. Uden itu yang biasanya cepat Pak. Semua pasti bisa. Semua. Pak Teno. Saatnya nanti semua pasti bisa. Kalau nggak ada yang mau, saya aja Pak. Kirimin pulsa aja, tenang aja. Siap. Mantap. Aman. Belakangan Pak. Antri aja kalau perlu pulsa. Pak Maurid dicatat itu Pak Basuki, Pak Ahmad, Pak Uden, Pak Heru Iya, ya. Ya, Nanti dicatat. dibahas di grup juga Pak. Ya. Nanti dikasih 95 lah. Tapi saya menyusui Pak. Gimana Ya. nih Pak? Itu lambat paling. Enggak apa-apa. Oke. Ya. Saya kira kalau tidak ada lagi, nanti hari Kamis kita bisa ini lagi kita hadirkan ya. Yang penting Ya. Bapak Ibu bisa leluasa dulu bekerjanya, tidak ada hambatan-hambatan, bisa tetap komunikasi. Dan perhatikan juga di forum kalau ada pertanyaan-pertanyaan di situ ada yang mau didiskusikan selalu aktif ya. Karena lognya itu semuanya jadi tercatat di situ ya, kegiatan kita, nama-nama kita, kita beraktivitas atau tidak itu jadi ada di situ. Riwayatnya. Siap. Ya. Oke. Oke. Iya Pak. Admin Siap, kita mana nih Pak Admin Pak Hedar? Halo? Ya, hilang. Udah hilang Pak Hedarnya. Tuan Pak. Soalnya biasanya kalau di BMTI jam segini nih sebelah tuh sudah mulai orang minum kopi. Kita tidak pernah dikasih minum kopi. Sambung terus ya Pak ya. Kali Pak. Iya, kalau jam-jam segini kita keluar jam 10. Kita sudah kopi. Sekarang tidak ada. Saya sebenarnya mau terakhir teman-teman. Nanti dirapel kopinya Pak. Nanti saya terakhir teman-teman ya. Kan ada kolam renang di sana Pak. Iya. Kolam renangnya ada Pak. Kolam renangnya boleh. Iya.